Halo semuanya, saya Sofi Mazia Siregar. Kali ini saya akan membahas materi mengenai conflict and negotiation. Nah, konflik dan negosiasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan di dalam dunia pekerjaan. Tetapi sebenarnya dua hal ini bisa digunakan sebagai suatu peluang, bukan malah menjadi suatu masalah. Nah, setelah mendengar kata konflik dan negosiasi, teman-teman pasti bertanya nih, apa sebenarnya arti dari konflik dan negosiasi itu sendiri? Pada materi kali ini, saya akan membahas apa sih sebenarnya konflik dan negosiasi itu. Konflik adalah ketidaksepakatan antara dua pihak ataupun lebih yang disebabkan karena adanya perbedaan persepsi, nilai, kesepakatan, ataupun tujuan. Contoh sederhananya, coba bayangkan dua rekan kerja yang diberi satu tugas penting, di mana satu orang ingin menyelesaikannya dengan cepat, sementara pihak yang lain ingin lebih teliti dan lambat dalam mengerjakan suatu soal tersebut. Nah, dari perbedaan inilah konflik dapat terjadi. Nah, setelah mengetahui apa arti konflik itu sendiri dan telah diberikan contoh sederhananya, teman-teman nih pasti bertanya-tanya apa sih sebenarnya yang menyebabkan konflik itu dapat terjadi. Konflik dalam organisasi disebabkan berbagai hal, yaitu diantaranya yang pertama, adanya komunikasi yang buruk, di mana informasi yang diberikan tidak jelas, tidak lengkap, dan dapat disalahpahami. Lalu yang kedua, adanya tujuan yang berbeda, seperti departemen marketing ingin cepat menjual, sementara pihak produksi ingin mengerjakan lebih hati-hati. Lalu yang ketiga, adanya keterbatasan pada sumber daya, di mana waktu, uang, dan tenaga yang terbatas bisa memicu perebutan dan konflik. Selanjutnya, adanya perbedaan nilai dan kepribadian. Orang yang perfeksionis bisa bentrok dengan orang yang mengerjakan sesuatu dengan sistem yang asal jadi. Lalu yang terakhir yaitu struktur organisasi, di mana sistem hierarki atau pembagian kerja yang tumpang tindih dapat menyebabkan kesalahpahaman dan menjadi konflik. Jenis-jenis konflik terdiri menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama adalah konflik intrapersonal, yang kedua adalah konflik interpersonal, yang ketiga yaitu konflik intragrup, yang keempat yaitu konflik intergrup, dan yang kelima adalah konflik organisasi eksternal. Mari kita bahas satu persatu. 1. Konflik intrapersonal. Konflik ini terjadi di dalam diri seseorang. Contohnya yaitu dilema antara ingin resign ataupun bertahan pada suatu kerjaan tersebut. Lalu yang kedua yaitu konflik interpersonal. Konflik ini terjadi antara dua individu. Konflik ini adalah konflik yang paling sering terjadi di lingkungan kita. Yang ketiga adalah konflik intragrup. Konflik ini terjadi di dalam suatu tim ataupun suatu kelompok. Yang keempat, konflik intergrup terjadi antar tim, departemen, ataupun divisi. Yang terakhir adalah konflik organisasi eksternal, misalnya antara organisasi dan pelanggan, vendor, ataupun regulator. Konflik tidak dapat dikatakan selalu buruk. Di dalam konflik terdapat dua dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Yang pertama, dampak negatif di dalam konflik yaitu menurunnya produktivitas, munculnya stres kerja, komunikasi yang tidak lancar, dan terbentuknya kubu-kubu di dalam organisasi. Lalu yang kedua, dampak positif di dalam konflik, mendorong inovasi, meningkatkan komunikasi yang terbuka, dapat mengungkapkan masalah yang tersembunyi, dan membentuk dinamika tim yang sehat. Nah, bagaimana sih cara kita mengelola konflik agar konflik tersebut tidak menjadi suatu masalah yang besar? Terdapat beberapa strategi, yaitu yang pertama, avoiding atau menghindar. Strategi ini cocok untuk konflik yang kecil atau saat waktu yang tidak memungkinkan. Lalu, yang kedua yaitu accommodating atau mengalah. Strategi ini cocok saat menjaga hubungan yang lebih penting daripada memikirkan harus menang sendiri. Lalu yang ketiga yaitu competing atau bersaing. Digunakan saat keputusan harus segera diambil. Dan yang keempat yaitu compromising, yaitu berkompromi, di mana kedua belah pihak saling memberikan pendapat dan menerima apapun hasil dari negosiasi tersebut. Dan yang kelima yaitu collaborating, yaitu menganut sistem saling menguntungkan atau menang dan menang. Pendekatan ideal pada strategi ini yaitu dengan menyelesaikan konflik tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.
Nah, materi yang kedua adalah negosiasi. Apabila terjadi konflik, maka kita perlu nih melakukan negosiasi untuk dapat mencari solusi pada konflik tersebut. Lalu sebenarnya apakah negosiasi itu? Negosiasi adalah proses komunikasi antar dua arah guna mencapai kesepakatan bersama ketika adanya suatu perbedaan. Di dalam teori perilaku organisasi, negosiasi biasanya melewati 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu persiapan dan perencanaan. Tahap ini mengumpulkan informasi dan menentukan tujuan. Yang kedua, definisi aturan dasar. Pada tahap ini kita mencari tahu siapa saja yang terlibat, apa batas waktunya, dan bagaimana aturan mainnya. Yang ketiga, klarifikasi dan justifikasi. Pada tahap ini, semua pihak harus saling menyampaikan alasan dan kepentingannya masing-masing. Yang keempat, tawar-menawar dan pemecahan masalah. Nah, pada proses inilah semua pihak saling memberikan pendapat dan harus menerima apapun yang menjadi hasil daripada negosiasi tersebut. Yang kelima, penutupan dan implementasi. Pada tahap ini, kesepakatan sudah didapatkan dari hasil negosiasi tersebut dan kesepakatan tersebut bisa langsung dilaksanakan. Sama seperti konflik tadi, negosiasi juga memiliki tipe-tipe. Nah, apa saja sih jenis-jenis daripada tipe negosiasi tersebut? Mari kita bahas. Di dalam dunia organisasi, kita mengenal dua tipe negosiasi. Yang pertama, distributive negotiation. Pada tahap ini, ada pihak yang diuntungkan dan ada juga pihak yang dirugikan. Lalu yang kedua, integrative negotiation. Fokus pada kerjasama, mencari solusi yang menguntungkan semua pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan. Contoh studi kasus negosiasi di dalam organisasi. Di PT Maju Jaya, tim pemasaran ingin memproduksi 50.000 botol minuman baru, sementara tim produksi hanya mampu memproduksi sebanyak 30.000. Terjadi negosiasi antara kedua tim. Setelah melakukan diskusi, disepakatilah produksi awal 35.000 botol dengan kemungkinan penambahan setelah peluncuran. Hasilnya, kebutuhan pemasaran tetap terpenuhi dan kapasitas produksi juga tidak terlampau. Nah, kesimpulan pada materi kali ini yaitu konflik dan negosiasi adalah bagian alami dari kehidupan organisasi. Yang membedakan sehat atau tidaknya suatu organisasi bukan dilihat pada ada atau tidaknya suatu konflik, tetapi dilihat dari bagaimana cara mereka mengelola suatu konflik tersebut. Teman-teman, mari kita melihat suatu konflik bukan sebagai suatu masalah, tetapi sebagai proses untuk terus tumbuh, berkembang, dan saling memahami. Sekian penjelasan saya mengenai topik konflik dan negotiation. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Thank you guys for watching. See you, bye-bye.